warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dengan saya Dr. Dea. Nah, hari ini kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Nah, kita akan bincang sehat nih, tema hari ini adalah nyeri sendi lutut, waspada osteoartritis. Nah, hari ini tapi kita nggak sendirian ya, kita bersama pakar kita. Wih, pakar. Ada Dr. Erik, mungkin dokter boleh perkenalan diri dulu, dokter. Ya, nama saya Dr. Rolando Erik Manibui, spesialis ortopedi dan traumatologi, praktek di Hermina Bogor. Hari-harinya nanti bisa dicek di mana tahulah yang ada. Siap, nanti kita cantumin ya di kolom deskripsi. Gini dok, jadi beberapa saat ini tuh banyak ya ada pasien-pasien yang bilang, ini dok saya tuh lututnya sakit gitu. Terus kadang tuh bilang katanya kalau misalkan jalan tuh kayak ngilu-ngilu gitu. Nah itu ternyata teman-teman itu bisa jadi adalah tanda atau gejala daripada osteoartritis ya dok ya. Bisa. Nah sebenarnya osteoartritis itu apa sih dok? Boleh dijelasin dulu dok mungkin? Osteoartritis itu adalah kelainan degeneratif. Nah, itu tuh. Jadi dia tuh proses degeneratif, proses alami sebenarnya yang terjadi pada setiap manusia. Dia mengenai ke tulang rawan sendi, wear and tear prinsipnya. Jadi ya karena selama seumur hidup kita nih sendi-sendi kita itu dipakai, dibebanin, ya lama-lama aus juga. Iya. Seharusnya sendi manusia itu bisa bertahan seumur hidup. Ya, tapi ya kadang-kadang ada satu dan lain hal yang membuat dia rusak sebelum waktunya gitu. Dan jangan takut juga, wah saya udah pengapuran nih, gimana nih dok, udah pengapuran. Nah, pengapuran itu tuh proses alami. Jadi kalau sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan usianya, nggak perlu takut gitu. Nah dok, berarti kan tadi udah sempat dibahas sama dokter sedikit ya, itu degeneratif ya dok, sesuai dengan usia. Nah selain degeneratif ada lagi nggak sih dok penyebab osteoartritis? Iya, jadi osteoartritis itu ada yang primer, ada yang sekunder. Oh ya dok. Kalau yang primer yaitu murni karena proses usia lah, faktor ya, U penuaan gitu. ya dok. Nah kalau yang sekunder, osteoartritis sekunder itu berarti ada faktor lain yang menyebabkan dia jatuh ke kondisi osteoartritis. Bisa jadi karena trauma atau kecelakaan, cedera olahraga, bisa atau penyakit-penyakit lain yang merusak sendinya gitu. Kalau ini dok, ada yang mitos atau fakta gitu dok, dia tuh bilang perempuan lebih beresiko dok, itu benar nggak sih dok? Iya, emang lebih banyak perempuan yang bermasalah di sendinya dibanding pria, itu benar tuh. Berarti memang ada faktor dari gender juga ya dok ya? Iya, lebih banyak perempuan dibanding laki-laki memang yang menderita osteoartritis. Kalau misalkan berat badan ngaruh nggak sih dok? Nah, berat badan ya karena ini adalah proses wear and tear, jadi semakin berat badan kita ya beban yang ditanggung sendi itu akan lebih berat juga. Akan lebih berat nanti secara rata-rata nih. Misalnya berat seseorang tuh 50 kilo ya. Yeah. Daya yang di rata-rata daya yang ditanggung sama satu lutut tuh berapa? Daya tuh 50 kali gerak ini kan. Faktor apa sih? Koefisien itu 50 kali 10 ya. Jadi 500 Newton kan. Kira-kira satu lutut berapa Newton? Berarti dibagi ya dok ya, itu ya? Dibagi 2 gitu? Iya dok. Salah. Oh salah dok. Dikali 4. Oh malah jadi lebih banyak ya dok. Jadinya. Jadi satu lutut kita tuh menanggung, misalnya beratnya 50 kilo, ya 500 Newton dikali ya, kira-kira ya kan sebenarnya 9,8, kita bulutin aja lagi 10. 500 Newton kali 4. Jadi itulah kenapa faktor berat badan itu sangat berpengaruh. Dan yang saya bilang tadi, harusnya bertahan seumur hidup. Tapi salah satu faktornya itu berat badan, itu satu. Yang kedua, badan kita nih nggak ditanggung sama sendi doang gitu. Oh iya dok. Gimana kalau mau sendi kita awet, otot gitu, itu harus dipakai gitu, harus dilatih, ototnya harus tetap kuat, harus tetap lentur gitu. Jadi sendi itu sebenarnya dari 100% itu dia harusnya ya
cuma nanggung sedikit aja, 20% aja gitu. 80%-nya otot yang menanggung gitu. Karena otot umur berapapun dilatih tambah kuat. Iya dok. Kalau sendi ya semakin tua dipakai Malah ya berkurang semakin gitu. berkurang. Makanya harus menjaga terus kekuatan otot, kelenturan otot gitu. Supaya sendinya awet gitu. Oke dok. Terus kalau untuk gejalanya dok, tadi kan ada yang bilang nyeri tuh ya dok. Nah selain nyeri itu ada lagi nggak sih dok gejalanya? Nyeri dan kaku. Iya dok, Nah, nyeri dan kaku ya. sebenarnya gejala yang paling nyatanya ya itu ya. Nah, nyerinya gimana nih biasanya? Kalau nyeri pengapuran itu dia paling terasa nyeri dan kaku itu habis periode inaktivitas. Oh istirahat ya? Habis ya, diem lama, bangun tidur gitu pagi-pagi sakit. yang paling sakit, paling kaku. Habis duduk lama, Gitu. nah itu paling sakit, paling kaku. Ntar dipakai aktivitas berkurang sakitnya, aktivitas terlalu banyak ya sakit lagi gitu gejalanya. Terus Tapi kalau yang klasik osteoartritis itu nyerinya sebenarnya nyeri yang ringan sedang, yang masih bisa ditahan ya? diabaikan lah gitu. Itu nyerinya osteoartritis tuh seperti itu. Terus kadang tuh ada yang gini juga dok, pasien bilang ini asam urat nggak sih dok gitu. Nah ada bedanya nggak sih dok sama nyerinya asam urat? Iya, asam urat itu kasihan banget itu emang kambing hitam selalu tuh kalau nggak asam urat kolesterol, waduh iya, udah deh. Mungkin kalau itu manusia udah digebukin dua orang gitu kan. Selalu jadi kambing hitam. Bedanya apa? Gimana proses asam urat tuh dokter Dia? Dia kan bener nggak nih asam urat tinggi kan kristal asam terbentuk kristal asam urat numpuk di sendi kan? Iya dok bener dok. Iya jadi yang bikin nyerinya ya. Asam urat itu akan menjadi sakit kalau udah terbentuk kristal asam urat dan dia menumpuk di sendi. Iya dok. Dan biasanya terbentuk pertama tuh di sendi-sendi kecil. Karena ya sendi kecil cuma bisa menampung sedikit kan. Iya dok. Ada kelebihan muatan di situ, kelebihan muatan dalam artian terbentuk kristal asam urat di situ ya dia ngegerus sendinya sakit duluan gitu. Nah ini kalau asam urat itu ya seperti yang saya sebutkan tadi ada yang namanya secondary osteoartritis. Iya dong. Dia bisa menyebabkan pengapuran menjadi ya jauh lebih cepat terjadi gitu, melampaui usianya gitu. Dan bentuknya biasanya ya ada bedanya lah di gambaran lututnya tuh ada gambaran erosi gitu. Iya dok. Karena tulang rawan sendinya itu tererosi sama kristal asam urat gitu. Dan gejala asam urat tuh bukan pegel-pegel badan ya, bukan. Kalau pegel-pegel badan itu gejala kurang saldo biasanya. Akhir bulan ya dok ya, gejala akhir bulan. Nah kalau asam urat tuh gejalanya itu sendi-sendinya sakit gitu, sendi-sendi kecil. Tapi terutama yang kecil ya dok terutama ya. Bisa juga kalau udah parah banget ke sendi besarnya bisa juga gitu. Oke dok. Nah terus tadi kan dokter bilang nyerinya sebenarnya ringan ya dok ya, relatif bisa diabaikan. Nah tapi ada nggak sih dok komplikasi dari osteoartritis yang diabaikan gitu dok? Iya ada juga. Jadi intinya manusia sebagai makhluk hidup itu kodratnya dia harus bergerak. Iya dok. Nah akan terjadi komplikasi saat dia karena sakit diabaikan. Aduh kalau saya gerak sakit nih gitu. Akhirnya nggak mau bergerak. Nggak mau bergerak itu sendi-sendinya makin kaku, artinya makin sakit. Terus tulang-tulangnya jadi osteoporosis alias bahasa Indonesia osteoporosis? Pengeroposan tulang. Oh iya pengeroposan tulang. Bahasa Indonesianya. Tulang-tulangnya jadi keropos karena ini bukan ngetes ya karena saya lupa bahasa Indonesia. Dia jadi keropos tulangnya karena keropos jadi gampang patah. Nah ini juga yang menjadi kadang-kadang menjadi mitos di masyarakat bahwa kok badan saya sakit ya, jangan-jangan tulang saya keropos nih. Keropos tulang tidak menyebabkan nyeri. Keropos tulang menyebabkan gampang patah.
Kalau udah patah baru sakit gitu. Jadi sakitnya karena Udah ya patahnya itu ya, Dok. patah-patah itu gitu. Dan kadang-kadang pasien gitu suka datang ke saya nanya, "Dok, saya ini pengapuran atau pengerobosan?" Ih, udah nenek-nenek umur 75 gitu kan ya. Sebenarnya ada dua-duanya itu. Iya, Dok. Ya pengerobosan ya iya, pengapuran ya iya gitu. Karena dua-duanya itu terjadi karena faktor usia Iya. gitu. Oke, Dok. Nah, terus kalau untuk aktivitasnya nih kan, tadi kan memang kalau osteoartritis nggak boleh didiemin malah ya, Dok, ya nggak boleh istirahat Mm-mm. terus ya. Nah, kalau olahraga atau aktivitas yang diperbolehkan untuk osteoartritis tuh apa, Dok? Atau semuanya boleh? Sebenarnya semuanya kalau menurut saya nih, semuanya boleh asal dilakukan dengan Batas wajar? benar. Oh, Iya, dengan benar dengan gitu ya, batas Dok. wajar. Kayak naik turun tangga gitu, boleh nggak sih? Ya kalau terpaksa kenapa enggak Iya, gitu Dok. kan. Cuman ya jangan jangan naik turun tangga terus gitu. Oh, Buat biar kaki saya kuat, saya olahraga dengan naik naik turun turun tangga tangga. gitu. Salah, karena yang tadi saya bilang itu 4 kali berat badan itu rata-rata. Yang paling berat sendi kita menanggung berat badan itu adalah saat kita turun Turun. tangga. Itu 6 kali. Oh, lebih 6 besar kali lagi ya, ini Dok, yang pas ditanggung turun. lutut itu, per lutut ya, 6 kali dayanya yang ditanggung gitu. Iya, Dok. Jadi kalau memang terpaksa harus mau nggak mau, ya naik turun tangga aja. Cuman jangan dilakukan sebagai biar saya sehat gitu, biar jantung saya terlatih, jangan. Iya. Gitu. Ada banyak metode lain yang tidak terlalu membebankan ke sendi. Misalnya jalan pagi atau jalan sore Oh, gitu iya, Dok. boleh. Sampai berapa jauh nggak ada batasannya juga. Kalau udah berasa sakit atau nggak nyaman ya stop dulu, istirahat Oh, dulu, iya, jangan Dok. dipaksa. Berenang, sepeda statis terutama ya, sepeda statis karena nggak ada risiko jatuh kan. Kalau Iya, sepeda Dok. statis itu bagus tuh karena beban ke sendi berkurang gitu untuk kekuatan otot. Cuman yang bagusnya kalau kita olahraga jalan kan tetap dibebanin tulangnya, Iya, Dok. jadi Konstan. nggak keropos gitu. Oh, iya, Karena Dok. kalau nggak dibebanin jadi keropos. Oh. Kalau berenang atau sepeda itu beban ke tulangnya kan sebenarnya nggak sebagus kalau jalan. Jadi ototnya dilatih, tulangnya enggak. Ya jadi tetap harus Balance seimbang ya, lah, Dok. balance Iya, gitu. Dok. Jangan diem aja. Kalau diem aja nanti ya malah jatuh ke Tambah. komplikasi Oh, iya. karena inaktif kan. Manusia itu kalau nggak bergerak ya komplikasinya nanti datang Muncul. dari yang lain gitu. Iya, Dok. Oke deh, Dok. Berarti intinya adalah aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan aja dulu gitu ya, Dok. Iya, Sesuaikan dengan gitu. kemampuan, Dan terutama jalan. nah, kapan harus ke dokter? Ini nyontek dulu nih karena waktunya udah mau habis, saya nyontek Iya. dulu. Kapan harus berobat ke dokter? Iya, Dok. Kapan aja karena kita butuh duit. Enggak ada yang bercanda. Kapan harus ke dokter? Ya, tadi saya bilang tuh, nyerinya pengapuran itu ringan sampai sedang. Iya, Dok. Kalau ada nyeri yang berlebihan, segera berobat ke dokter karena yang membuat nyeri berlebihan itu kebanyakan ya bukan dari pengapurannya, Iya, Dok. tapi dari struktur-struktur sekitarnya. Hmm. Ototnya yang kaku jadi sakit, sendinya yang kebetulan lagi membengkak karena radang jadi bikin sakit Oh, iya, Dok. gitu. Nah, hal-hal itu yang harus segera kita redakan supaya bisa kembali ke aktivitas seperti semula. biasa, Karena iya, Dok. nyeri itu semakin ditabung semakin ribet. susah ngilanginnya Iya, Dok. dan Benar. komplikasinya semakin banyak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya segera berobat karena pengapuran itu wear and tear ya, gradual. Iya, Dok. Jadi kalau dibilang saya sakit nih karena pengapuran, lah emang sebulan yang lalu nggak pengapuran? Gitu, Iya, pengapuran benar, juga Dok. gitu. Jalan terus ya Iya, prosesnya, jalan Dok. terus. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, ya periksa aja dulu gitu. Jangan keburu takut duluan gitu. Iya. Karena target kita bukan ngilangin pengapurannya karena itu artinya mudah lagi, tapi mengembalikan ke yang optimalnya segimana gitu. Oke deh, Dok, kalau gitu nih tadi udah dijelasin banyak banget ya sama Dokter Erik. Kita udah diskusi mitos sama fakta nih dari osteoartritis. Nah, buat teman-teman Hermina yang mungkin mau periksa atau konsultasi sama Dokter Erik, nanti untuk jadwal beliau akan kami sematkan di kolom deskripsi. Gitu ya, Dok ya? Iya. Oke. Jadi buat sahabat Hermina jangan pernah takut berobat gitu. Orang nggak pernah sakit gara-gara berobat, jangan.
Jangan mikir seperti Iya, itu. dok, Orang bener, jadi dok. sakit karena pas ditagih bayar. Kadang canda lagi ya. Nah, jadi orang sakit justru karena ya ditabung-tabung terus itu Iya, penyakitnya. ditunda-tunda periksanya, Iya, dok. makin susah nanti kita menanganinya. Gitu. Semakin cepat semakin baik ya, dok. Semakin cepat semakin baik. Itu Semakin akan sering juga semakin baik akhirnya ya. baik buat saya itu. Ya, jadi jangan pernah takut Iya. berobat gitu. Kita santai-santai aja kalau berobat tuh udah kayak gini aja, kita ngobrol-ngobrol gitu. Akan diberikan pencerahannya gimana. Nanti pilihannya benar. ya terserah gitu. Enggak semua penanganan tuh ujuk-ujuknya kalau ke ortopedi itu operasi. Operasi. Waduh, itu bahkan buat seorang dokter ortopedi sekalipun operasi adalah jalan terakhir gitu. Dan kalaupun kita menyarankan operasi itu karena ya kita melihat jangka panjang gitu, karena target kita bukan supaya bulan depan ibunya bisa jalan, bukan, tapi supaya bertahun-tahun ke depan kondisinya masih tidak tergantung orang lain, tidak di kursi roda, bisa jalan, tapi tetap operasi itu adalah pilihan terakhir kita gitu. Akan selalu cara-caranya dilakukan tanpa operasi, dan itu selalu adalah pilihan. Dokter itu hanya memberikan pilihan. Ini kalau jalan ini yang ditempuh kira-kira gimana, kalau ini gimana, apa resikonya, apa keuntungannya, nanti iya terserah, pikirin sendiri. Kira-kira mau jalan yang di mana, nanti apa yang dipilih ya kita fasilitasi supaya hasilnya mendapat yang terbaik gitu. Oke deh. Oke? Iya, jadi intinya jangan takut berobat ke dokter. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Erik ilmunya. Terima kasih juga untuk sahabat Hermina udah nonton podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam sehat.